Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagai dari iman. Jargon yang bermuara dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari benar-benar menjadi pemicu dan pemancing kecintaan yang mendalam kaum muslim Indonesia untuk terus mencintai, menjaga, bahkan membela negara Indonesia hingga titik darah penghabisan dari berbagai rongrongan baik internal maupun eksternal ini. Yang menjadi pertanyaan, apa landasan atau argumen dalil Al-Quran ataupun hadis tentang kecintaan pada tanah air? Bagaimana menjelaskan kecintaan tanah air sebagai bagian dari iman? Untuk hal tersebut, mari kita saksikan tayangan berikut. Kita kembali di negeri dan sudah sepantasnya kita kibarkan kembali bendera-bendera Belanda, karena gedung ini akan menjadi markas rehabilitation of elite prisoner of war and international. Cepat, you kibarkan bendera di tiang tertinggi Hotel Yamato itu, biar semua orang tahu kita orang akan kembali berkuasa. Hahaha. Cepat. Belanda punya senjata, sedangkan kita tidak punya. Bagaimana kalau kita rebut senjata-senjata milik mereka? Setuju? Setuju. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Keadaan semakin genting dan Belanda sangat licik, memanfaatkan kesempatan dan bonceng sekutu. Ini tidak bisa dibiarkan. Ada apa, Bu? Apa betul bisa? Ya benar, sepertinya pemerintahan kita akan kembali dikacaukan sama Belanda itu. Benar, situasi makin memburuk. Belanda berulah lagi. Mereka berani-beraninya mengibarkan bendera mereka di atas Hotel Yamato. Kasihan area-area Surabaya. Mereka kalah. Hal itu yang aku pikirkan, Bung. Apakah kita harus kembali melawan? Sedangkan aku tahu melawan kebatilan dengan cara berperang untuk membela agama ialah dibenarkan. Hal ini harus kita rundingkan kembali. Rundingkan, Bu? Dengan siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Betul, aku setuju dengan itu. Kita harus bergerak cepat, karena hanya beliaulah yang bisa menjawab semua pertanyaan ini. Aku akan mengirim surat, tapi Bung, tolong rahasiakan surat ini. Baik, kali ini aku setuju dengan perkataan. Ajudan. Siapa? Mohon izin, ada perintah. Tolong kamu suruh Jombang atau ke Surabaya, tuan pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan sampaikan salam hormat saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ada apa gerangan sehingga Bung Karno mengutusmu kemari? Untuk menyampaikan ini, Pak. Aku tahu maksud Bung Karno. Lantas bagaimana Pak Kiai? Begini, aku akan memusyawarahkannya terlebih dahulu. Dalam waktu dekat akan dipabari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Katakan saja kepada Bung Karno bahwa beliau akan segera mendapatkan jawabannya. Katakan saja seperti itu. Baik Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya mengundang antum semua datang ke sini
adalah untuk menanggapi pertanyaan Bung Karno pada saya tentang bagaimana hukumnya jihad mempertahankan kedaulatan negara dalam pandangan Islam. Kedatangan tentara Belanda dan tentara Inggris di negeri kita memang membuat kemerdekaan menjadi terancam. Mereka berniat mengembalikan pemerintahan tangan Belanda. Di antara ayat Al-Quran yang mengisyaratkan jihad melawan penjajah, di antaranya adalah taat kepada ulil amri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Dalam Islam, fungsi pemerintahan itu sangatlah urgent, tak tanggung-tanggung. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 menyuruh agar pentingnya taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan kepada perintah Allah dan Rasul. Yang bisa ditarik kesimpulan di sini dalam konteks bela negara adalah bahwa Al-Quran mendorong rakyat, atau dalam bahasa agama yang biasa disebut umat, agar terus mendorong pemerintah yang sah secara konstitusional selama masih dalam jalur yang benar. Maka tindakan penjajahan, tindakan pemberontakan, tindakan aksi terorisme, dan tindakan pengkhianatan yang merongrong kesatuan negara menyalahi semangat Al-Quran. Dalil nafsi kecintaan pada tanah air juga bisa ditemukan sumber referensinya dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait Makkah sebagai tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dari Ibnu radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alangkah baiknya engkau sebagai suatu negara, dan engkau merupakan negara yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu." Madinah juga merupakan tanah air Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena disitulah beliau menetap dan menyiarkan ajaran agama Islam setelah diusir oleh kaumnya. Kecintaan beliau pada tanah air barunya juga sangat tinggi. Selama pemerintah tidak menyuruh rakyatnya untuk melakukan kemaksiatan, maka ketaatan wajib diberikan kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Amshi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Innama at-ta'ah fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang ma'ruf. Bila rakyat diperintah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu tidak ada ketaatan pada Masuk bentuk nyata ketaatan kepada pemerintah. Misalnya ketika pemerintah menuntut rakyatnya untuk membela kedaulatan negara dari rongrongan pihak lain, termasuk dengan mengangkat senjata atau berperang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, adakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia?
sebagai ganti kehidupan di akhirat. Padahal kenikmatan di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksamu dengan siksaan yang pedih, dan digantinya kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan memberikan kemudaratan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Taubah ayat 38-39. Saya juga ingin menambahkan bahwa sungguhnya jihad mempertahankan kemerdekaan ini sungguhnya sudah tertera dalam Al-Quran. Pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 92, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguhnya umat ini adalah umat yang sehat. Mendengar ayat-ayat yang sudah disampaikan, karenanya sangat wajar bila mencintai tanah air dan jihad membela negara menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, di mana posisi membela negara sebagai bentuk dari iman? Ini karena bela negara tak lain merupakan pengamalan pada ayat-ayat dan hadis. Bukankah itu bentuk dari ketaatan seorang mukmin terhadap Allah dan Nabi-Nya? Inilah keimanan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, berperang menolak dan melawan penjajah hukumnya fardu ain yang harus dikerjakan dan dilaksanakan oleh tiap muslim, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, yaitu bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari kedudukan penjajah. Tetapi bagi yang berada di luar jarak tersebut, hukumnya menjadi fardu kifayah. Oleh karena itu, mulai detik ini kita rapatkan barisan untuk mempertahankan kedaulatan negara kita ini. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Iki Pierre, negara kita baru saja merdeka, tapi mereka tetap berdatangan. Bagaimana akhir nasib bangsa kita? Aduh, nasib. Maksudmu apa? Setelah dipikir-pikir, yang wajib berperang itu kan tentara. Kita mempunyai pemerintah, kita mempunyai tentara. Kenapa kita masih harus berperang? Lalu, apa gunanya mereka? Membela negeri ini bukan hanya kewajiban para tentara, tapi kewajiban semua orang yang mengaku sebagai rakyatnya. Makanya, ini aku bawa selebaran. Dari Hadratus Shahid, udah sini aku bacakan. Waktu itu, Cak. Intinya, sebagai warga negara Indonesia, kita diwajibkan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan bagi yang gugur layak disebut sebagai syuhada dan yang memihak penjajah harus dihukum mati. Wah, kalau gitu mari kita berperang, Cak. Bukankah kamu tadi tidak mau, no? Beda itu kalau misalnya kayak yang berbicara. Kalau mau keluar seperti itu, aku mau berperang. Karena uang dalam firasat saja mereka disuruh Allah. Kalau mati pun, aku akan mati syahid. Surga itu, Cak. Ayo kita berperang. Ayo. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mencintai tanah air selain karena tabiat dasar manusia, di samping itu juga didorong oleh syariat agama Islam. Oleh karena itu, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka suatu keniscayaan membela Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya didominasi umat muslim. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.